Menyambung ke materi yang sebelumnya, pada video kali ini kita akan lanjut membahas mengenai jenis-jenis bencana. Yang pertama, topan atau angin topan. Sebelumnya, apa pengertian dari angin? Angin adalah gerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Jadi dengan kata lain, angin adalah udara yang bergerak. Angin yang bertiup kencang dan berkekuatan besar, kita bisa menyebutnya dengan topan. Angin topan memiliki kecepatan lebih dari 120 km per jam. Kata topan berasal dari kata typhoon dari bahasa Cina dan bahasa Yunani. Di daerah lain memiliki nama berbeda-beda. Di Bangladesh disebut cyclone, di Amerika hurricane, di Jawa disebut angin puyuh. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Di Indonesia, angin topan juga disebut badai. Badai terjadi karena gangguan pada atmosfer yang sangat dipengaruhi oleh cuaca. Kesiapsiagaan angin topan. Yang pertama, pantau perkiraan cuaca dari sumber terpercaya atau BMKG. Kedua, salah satu tanda akan terjadinya topan adalah awan gelap dan tebal disertai petir. Ketiga, perkuat struktur bangunan rumah agar mampu bertahan terhadap gaya angin. Dan yang keempat, kenali jalur evakuasi ke tempat pengungsian. Saat topan melanda, apa yang bisa kita lakukan saat terjadi angin topan? Bergeraklah ke tempat yang aman. Jika berdiam di rumah dirasa cukup aman, tutup jendela rapat-rapat. Bersiaplah jika ada himbauan mengungsi. Jika harus mengungsi, tetap tenang dan tertib, bawalah tas siaga bencana dan keperluan yang sudah disiapkan. Sesudah topan melanda, seperti setelah bencana lainnya, ada kemungkinan kerusakan pada jaringan listrik dan rumah, maka berhati-hatilah. Kembali ke rumah jika keadaan sudah dinyatakan aman. Ikuti perkembangan pasca bencana dan bekerjasamalah dengan masyarakat sekitar. Hindari bepergian ke daerah-daerah yang berbahaya. Bencana alam yang akan kita bahas selanjutnya adalah letusan gunung api. Letusan gunung api adalah endapan magma yang keluar akibat dorongan gas yang bertekanan tinggi dari perut bumi. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lapisan kerak bumi, yaitu lempeng Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia, yang masing-masing bergerak ke arah yang berbeda. Pergerakan yang terjadi sejak berjuta-juta tahun inilah yang menyebabkan adanya rangkaian gunung api. Oleh karena itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan gunung api dan sering mengalami bencana letusan gunung api. Bahaya gunung api jika meletus. Yang pertama, awan panas. Kedua, aliran magma. Yang ketiga, hujan abu. Yang keempat, kebakaran hutan. Kelima, gas beracun, dan gempa bumi. Jika gunung api meletus, apa yang bisa kita lakukan? Ikuti jika ada himbauan untuk mengungsi, ikuti rute evakuasi yang sudah ditentukan. Jangan melewati lembah yang dilalui aliran sungai. Yang kedua, sebelum mengungsi, tutup pintu dan jendela. Matikan listrik dan bawa perbekalan makanan yang ada dari rumah. Ketiga, lindungi diri dari hujan abu. Kenakan baju dan celana panjang, kacamata, masker, dan topi. Dan yang terakhir, jika terjebak di luar, lindungi diri dari material gunung api yang menyembur. Segera cari tempat berlindung. Setelah gunung api meletus, jika kita mengungsi, kembalilah ke rumah ketika keadaan dinyatakan aman. Bersihkan atap dari timbunan abu untuk menghindari atap runtuh. Senantiasa gunakan masker untuk mencegah gangguan pernafasan. Dan jika mampu, bantulah orang-orang di sekitarmu.
Manfaat gunung api. Material yang dikeluarkan gunung api dapat bermanfaat bagi penduduk yang tinggal di sekitarnya. Material itu banyak mengandung bahan bangunan dan mineral. Di sekitar gunung api sering ditemukan energi panas bumi yang bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Mineral yang dikandung gunung api membuat tanah di sekitarnya subur dan baik untuk pertanian. Tanah yang subur juga membuat daerah sekitar gunung api memiliki kekayaan flora dan fauna serta pemandangan indah sehingga sering menjadi tempat tujuan wisata. Bahaya gunung api. Bahaya primer. Bahaya yang ditimbulkan secara langsung pada saat letusan gunung api. Contoh awan panas dan hujan abu. Bahaya sekunder. Bahaya setelah letusan gunung api yang biasanya berasal dari material yang dikeluarkannya, contoh aliran lahar. Lahar merupakan campuran air dan material letusan gunung api. Lahar terbentuk karena adanya hujan lebat pada saat atau beberapa saat setelah letusan terjadi. Tingkatan isyarat gunung api di Indonesia. Terdapat 4 tingkatan, dari yang bawah hingga yang paling berbahaya, normal, waspada, siaga, dan awas. Normal memiliki arti tidak ada gejala aktivitas magma. Yang kedua, waspada memiliki arti menunjukkan aktivitas seismik dan vulkanik cenderung di atas normal. Kemudian siaga menunjukkan tanda-tanda akan meletus yang bisa saja terjadi dalam 2 minggu. Dan yang paling berbahaya, awas, gunung api siap meletus atau kritis. Pemerintah melakukan koordinasi selama 24 jam. Fenomena alam berikutnya yang akan kita bahas adalah abrasi. Abrasi merupakan pengikisan tanah yang disebabkan oleh gelombang laut. Jadi biasanya abrasi terjadi di pantai. Abrasi juga sering disebut dengan erosi pantai. Pengikisan pantai atau abrasi terjadi secara alamiah. Tetapi dengan terganggunya keseimbangan ekosistem, misalnya berkurangnya hutan bakau dan terumbu karang, pengikisannya menjadi tidak terkendali. Tak jarang proses abrasi menjadi bencana. Sebagian besar pengikisan pantai yang terjadi adalah akibat rusaknya tanaman bakau di sepanjang bibir pantai. Rusaknya terumbu karang juga bisa menambah pengikisan pantai sedikit demi sedikit. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah abrasi? Kita wajib menjaga kebersihan pantai baik dari sampah organik maupun non-organik. Kita juga wajib untuk tidak merusak dan selalu menjaga lingkungan dan ekosistem pantai, seperti hutan bakau dan terumbu karang. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah perubahan iklim. Para ahli menemukan bahwa setiap 30 tahun, iklim kita mengalami perubahan. Saat ini musim hujan dan kemarau menjadi tidak tentu. Suhu bumi semakin panas, badai, banjir, dan kekeringan semakin terjadi di mana-mana. Ketika iklim berubah, semakin banyak bencana terjadi. Pemanasan global adalah kenaikan rata-rata temperatur bumi yang kemudian menyebabkan perubahan iklim. Sejak revolusi industri, manusia mulai memberikan pengaruh lebih banyak pada perubahan iklim dan lingkungan. Revolusi industri adalah saat manusia mulai menggunakan mesin untuk mempermudah hidupnya. Apa saja dampak perubahan iklim? Perubahan iklim dapat mengakibatkan beberapa hal yang sangat berbahaya. Yang pertama, meningkatnya permukaan air laut dunia. Kemudian, kebakaran hutan karena cuaca yang tidak menentu, misalnya kemarau berkepanjangan. Yang ketiga, banjir terjadi di mana-mana disebabkan oleh badai dan hujan deras berkepanjangan. Yang keempat, kegagalan panen karena pola cuaca atau hujan yang tidak menentu. Yang kelima, meningkatnya berbagai wabah penyakit. Dan yang keenam, kurangnya persediaan air bersih. Adaptasi perubahan iklim sekarang juga.
Kebiasaan dan pola hidup yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya, yang pertama, hemat energi. Kurangilah penggunaan bahan bakar fosil di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengelola sampah. Pisahkan sampah sesuai jenisnya dan lakukan juga daur ulang. Yang ketiga, selalu jaga lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, perbanyaklah menanam pohon. Dan yang keempat, ayo siaga. Ajaklah semua orang melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan.